Marcus Aurelius, lahir 26 April 121 m, Roma, Italia, meninggal 17 Maret 180, Vindobona, Wina, Austria, atau Sirmium, Pannonia, Kaisar Romawi, 161-180, terkenal karena meditasinya tentang filsafat Stoa. Marcus Aurelius selama beberapa generasi di Barat telah melambangkan zaman keemasan Kekaisaran Romawi. Ketika ia lahir, kakek dari pihak ayah sudah menjadi konsul untuk kedua kalinya dan prefek Roma, yang merupakan mahkota prestise dalam karir senator. Saudara perempuan ayahnya menikah dengan pria yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar berikutnya dan dia sendiri yang pada suatu saat akan berhasil. Dan nenek dari pihak ibu adalah pewaris salah satu kekayaan Romawi yang paling besar. Oleh karena itu, Marcus mempunyai hubungan dengan beberapa keluarga terkemuka dari pemerintahan Romawi yang baru, yang telah mengkonsolidasikan kekuatan sosial dan politiknya di bawah Kaisar Flavia, 69-96. Dan, tentu saja, etos dari pendirian tersebut relevan dengan tindakannya sendiri. Dan sikap kelas penguasa pada masa pertama Kekaisaran Romawi, Julio Claudian, tidak jauh berbeda dengan kelas pemerintahan Republik akhir. Kelas ini adalah kelas penguasa Romawi perkotaan yang tidak menyukai orang luar, boros, sinis, dan amoral. Namun, pemerintahan baru ini sebagian besar berasal dari kota dan provinsi, seperti juga para kaisarnya, yang memupuk ketenangan hati dan perbuatan baik, serta semakin beralih ke kesalehan dan religiusitas. Dengan demikian, anak Marcus jelas ditakdirkan untuk mendapat perbedaan sosial. Namun bagaimana dia naik tahta masih menjadi misteri. Pada tahun 136 Kaisar Hadrian, memerintah 117-138, secara misterius mengumumkan sebagai penerusnya Lucius Ceionius Commodus, selanjutnya Lucius Aelius Caesar, dan pada tahun yang sama Marcus muda bertunangan dengan Ceionia Fabia, putri Lucius Aelius. Namun, pada awal tahun 138, Lucius Aelius meninggal, dan kemudian, setelah kematian Hadrian, pertunangan tersebut dibatalkan. Hadrian kemudian mengadopsi Titus Aurelius Antoninus, suami bibi Marcus, untuk menggantikannya sebagai Kaisar Antoninus Pius, memerintah 138-161, mengatur agar Antoninus mengadopsi dua pemuda sebagai putranya, satu putra Lucius Aelius dan yang lainnya Marcus, yang namanya kemudian diubah menjadi Marcus Aelius Aurelius Verus. Oleh karena itu, Marcus ditetapkan sebagai kaisar bersama di masa depan pada usia di bawah 17 tahun, namun, ternyata, ia baru berhasil mencapai usianya yang ke-40. Kadang-kadang diasumsikan bahwa dalam benak Hadrian, baik Lucius Aelius maupun Antoninus Pius hanya sekedar menjadi penghangat tempat bagi salah satu atau kedua pemuda tersebut. Masa magang Marcus di bawah bimbingan Antoninus selama bertahun-tahun diterangi oleh korespondensi antara dia dan gurunya depan. Meskipun tokoh sastra masyarakat utama pada masa itu, Fronto adalah seorang yang bertele-tele dan suram yang darahnya mengalir dalam retorika, namun ia pasti sudah tidak bernyawa dibandingkan penampilannya sekarang, karena ada perasaan tulus dan komunikasi nyata dalam surat-surat antara dia dan kedua pemuda tersebut. Laki-laki. Berkat Marcus, yang cerdas serta pekerja keras dan berpikiran serius, ia menjadi tidak sabar dengan rezim latihan lanjutan yang tiada habisnya dalam deklamasi Yunani dan Latin dan dengan penuh semangat menerima diatribai, ceramah, seorang mantan budak agama, Epictetus, seorang filsuf moral penting dari aliran Stoa. Sejak saat itu, dalam filsafat Marcus menemukan minat intelektual utamanya serta makanan spiritualnya. Sementara itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama Antoninus yang tak kenal lelah, mempelajari urusan pemerintahan dan mengambil peran publik. Marcus menjadi konsul pada tahun 140, 145, dan 161. Pada tahun 145 ia menikahi sepupunya, putri Kaisar, Ania Galeria Faustina, dan pada tahun 147 Imperium dan Tribunicia Potestas, kekuasaan formal utama Kaisar, dianugerahkan kepadanya. Selanjutnya, dia menjadi semacam rekan Kaisar Junior, berbagi nasihat intim dan keputusan penting Antoninus. Saudara laki-laki angkatnya, yang hampir 10 tahun lebih muda darinya,
menjadi terkenal secara resmi pada suatu waktu. Pada tanggal 7 Maret 161, pada saat saudara-saudara tersebut menjadi konsul bersama, masing-masing untuk ketiga dan kedua kalinya, ayah mereka mati. Transisi berjalan mulus menurut Markus, sudah memiliki kekuasaan konstitusional yang penting, ia secara otomatis mengambil peran sebagai kaisar penuh, dan selanjutnya namanya adalah Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Namun, atas desakannya sendiri, saudara angkatnya diangkat menjadi kaisar, dan selanjutnya diberi nama Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus. Tidak ada bukti bahwa Lucius Verus memiliki banyak pengikut, sehingga saingannya yang kejam dapat dengan mudah membuangnya, meskipun membiarkannya sebagai kaisar mungkin akan menciptakan fokus ketidakpuasan. Namun, besar kemungkinannya bahwa hati nurani Markus mendorongnya untuk melaksanakan dengan setia apa yang dia yakini sebagai rencana yang pada akhirnya dia sendirilah yang mencapai tujuan ungu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kekaisaran Romawi memiliki dua kaisar gabungan yang secara formal memiliki status dan kekuasaan konstitusional yang setara, namun, meskipun pencapaian Lucius Verus lebih buruk jika dibandingkan dengan teladan Markus, tampaknya pekerjaan serius pemerintahan telah dilakukan. Seluruhnya dilakukan oleh Markus dan merupakan hal yang lebih sulit karena hal ini dilakukan pada sebagian besar masa pemerintahannya di tengah peperangan di perbatasan dan memerangi dampak wabah penyakit dan demoralisasi. Untuk kenegarawanan yang konstruktif atau inisiasi tren asli dalam kebijakan sipil, Markus hanya punya sedikit waktu dan tenaga. Tampaknya bidang yang paling cocok baginya adalah hukum. Banyak tindakan yang diumumkan dan keputusan pengadilan dibuat, menghapuskan kekerasan dan anomali dalam hukum perdata, memperbaiki secara rinci nasib mereka yang kurang beruntung, budak, janda, anak di bawah umur, dan memberikan pengakuan terhadap klaim hubungan darah di bidang suksesi, lihat warisan. Namun, kontribusi pribadi Markus tidak boleh dilebih-lebihkan. Pola perbaikan peraturan perundang-undangan bersifat turun-temurun dan bukan sesuatu yang baru, dan langkah-langkah yang diambil merupakan penyempurnaan, bukan perubahan radikal dalam struktur hukum atau masyarakat. Markus bukanlah seorang legislator yang hebat, namun ia adalah seorang yang menjalankan peran ombudsman dengan setia. Selain itu, tidak ada sesuatu pun yang bersifat stoa dalam aktivitas hukum ini, dan dalam satu hal usia Antoninus Pius dan Markus menandakan kemunduran dalam hubungan hukum dengan masyarakat, karena di bawah mereka mulai atau dibuat lebih eksplisit pembedaan kelas dalam masyarakat. Hukum pidana, kejujuran dan penghinaan, dengan dua skala hukuman yang berbeda untuk kejahatan, lebih keras dan lebih merendahkan martabat bagi pelaku penghinaan di setiap titik. Klaim Markus atas kenegarawanan mendapat serangan kritis dalam berbagai cara, misalnya, dalam hal ini Kristen penganiayaan. Meskipun Markus tidak menyukai umat Kristen, tidak ada penganiayaan sistematis terhadap mereka pada masa pemerintahannya. Status hukum mereka tetap sama seperti pada masa pemerintahan Trajan, memerintah 98-117, dan Hadrian. Umat Kristen ipso facto dapat dihukum tetapi tidak untuk dicari. Posisi yang tidak sesuai ini tidak menimbulkan dampak buruk pada masa keamanan dan kemakmuran umum, namun ketika salah satu dari kedua hal tersebut terancam, penduduk setempat mungkin akan menolak umat Kristen, seorang gubernur mungkin akan terpaksa mengambil tindakan, dan hukum, seperti yang dilihat oleh pemerintah pusat, harus melakukan hal tersebut. Berjalan dengan sendirinya. Kemartiran di Lyon pada tahun 177 bersifat seperti ini, dan meskipun tampaknya darah umat Kristiani mengalir lebih deras pada masa pemerintahan Markus sang filsuf dibandingkan sebelumnya, ia bukanlah penggagas penganiayaan. Pada tahun 161 Suriah diserbu oleh Parthia, sebuah kekuatan besar di timur. Perang yang terjadi setelahnya, 162-166, secara nominal berada di bawah komando Verus, meskipun keberhasilannya dengan menguasai Armenia dan Mesopotamia merupakan hasil kerja para jenderal bawahan, khususnya Gaius Avidius Cassius. Tentara yang kembali membawa wabah penyakit yang berkobar di seluruh kekaisaran selama bertahun-tahun dan, bersama dengan invasi Jerman, menimbulkan melemahnya moral dalam pikiran yang terbiasa dengan stabilitas dan kekekalan Roma dan kekaisarannya.
Pada tahun 167 atau 168 Markus dan Verus bersama-sama memulai ekspedisi hukuman melintasi Danube, dan di belakang mereka ada segerombolan suku Jerman, menyerbu Italia dengan kekuatan besar dan mengepung Aquileia di persimpangan jalan di ujung Laut Adriatik. Kerawanan militer kekaisaran dan ketidakfleksibelan struktur keuangannya dalam menghadapi keadaan darurat kini terungkap, tindakan putus asa diambil untuk mengisi legiun yang terkuras, dan properti kekaisaran dilelang untuk menyediakan dana. Markus dan Verus berhasil melawan Jerman, tetapi pada tahun 169 Verus meninggal mendadak, dan tentu saja wajar, karena stroke. 3 tahun pertempuran masih diperlukan, dengan Markus berada di tengah-tengahnya, untuk memulihkan perbatasan Danubia, dan 3 tahun lagi kampanye di Bohemia sudah cukup untuk membawa perdamaian bagi suku-suku di luar Danube, setidaknya untuk sementara waktu. Sebuah kontak yang lebih intim dengan pemikiran yang dijalani oleh Markus selama masa pemerintahannya yang penuh dengan kesulitan, meskipun bukan yang akan menjadi hal yang paling berharga secara historis, pikiran politiknya sehari-hari dapat diperoleh dengan membaca meditasi. Sejauh mana dia bermaksud untuk ditujukan kepada mata selain matanya sendiri tidak pasti. Mereka adalah catatan-catatan yang tidak lengkap, kadang-kadang bercabang dan epigramatis, dari refleksinya di tengah kampanye dan administrasi. Dalam suatu cara, tampaknya, dia menulisnya untuk memberikan keberanian bagi dirinya sendiri untuk tanggung jawabnya yang menakutkan. Pada saat yang mencolok, meskipun mereka terdiri dari pikiran-pikiran terdalam seorang Romawi, meditasi tersebut ditulis dalam bahasa Yunani, sampai pada titik tersebut penyatuan budaya menjadi sebuah kenyataan. Dalam banyak zaman, pikiran-pikiran ini telah dipuji. Namun, zaman modern lebih mungkin terkesan oleh patologi mereka, campuran kesombongan dan histeria. Markus selalu mengusulkan tujuan-tujuan perilaku yang tidak dapat dicapai bagi dirinya sendiri, selalu mempertimbangkan kehilafan, kebrutalan, dan ketidakkekalan dunia fisik dan kemanusiaan secara umum dan dirinya sendiri secara khusus, terbebas dari dunia, namun tidak percaya akan adanya dunia lain, maka dia terikat pada tugas dan pelayanan tanpa harapan, bahkan akan ketenaran abadi, untuk mendukungnya. Sepanjang hidupnya yang sakit dan mungkin terganggu oleh tukak lambung kronis, dia mengonsumsi dosis obat setiap hari. Saran telah diajukan bahwa gambaran apokaliptik di bagian-bagian meditasi mengkhianati kecanduan. Lebih pasti dan lebih penting adalah titik bahwa kecemasan Markus mencerminkan, dalam cara yang terlalu dibesar-besarkan, etos zamannya. Meditasi, pikiran seorang raja filosof, telah dianggap oleh banyak generasi sebagai salah satu buku besar sepanjang masa. Meskipun itu adalah pemikiran Markus sendiri, mereka bukanlah asli. Mereka pada dasarnya adalah ajaran moral stoisis, dipelajari dari Epictetus. Kosmos adalah kesatuan yang diperintah oleh kecerdasan, dan jiwa manusia adalah bagian dari kecerdasan ilahi itu dan oleh karena itu bisa berdiri, jika telanjang dan sendiri, setidaknya murni dan tidak ternoda, di tengah kekacauan dan kesia-siaan. 1 atau 2 gagasan Markus, mungkin lebih karena kurangnya pemahaman yang ketat daripada yang lain, menyimpang dari filsafat stoik dan mendekati platonisme yang sendiri saat itu berubah menjadi neoplatonisme ke dalam mana semua filsafat pagan, kecuali epikurianisme, ditakdirkan untuk bergabung. Tetapi dia tidak menyimpang begitu jauh untuk menerima kenyamanan dari jenis kelangsungan hidup setelah kematian apapun. Pada saat yang sama ketika Markus sedang memastikan perbatasan Transdanubianya, Mesir, Spanyol, dan Britania terganggu oleh pemberontakan atau invasi. Pada tahun 175, Jenderal Avidius Cassius, yang sebelumnya telah melayani di bawah Verus, hampir menjadi prefek dari semua provinsi timur, termasuk kontrol atas provinsi penting Mesir. Pada tahun itu, Avidius Cassius menggunakan kesempatan dari desas-desus kematian Markus untuk menobatkan dirinya sebagai kaisar. Markus membuat perdamaian di utara dengan suku-suku yang belum ditaklukkan dan bersiap untuk bergerak melawan Avidius, tetapi jenderal pemberontak tersebut dibunuh oleh pasukannya sendiri. Markus menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tur pacifikasi dan inspeksi di timur, mengunjungi Antioquia, Alexandria, dan Athena, di mana, seperti Hadrianus,
dia diinisiasi ke dalam misteri Eleusinian, meskipun kultus keagamaan esoteris itu sepertinya tidak mempengaruhi pandangan filosofisnya sama sekali. Selama perjalanan itu, Permaisuri Faustina, yang telah bersama suaminya dalam perang-perang di Danubia juga meninggal. Penghargaan publik besar diberikan padanya baik dalam hidup maupun setelah mati, dan dalam meditasinya Markus berbicara tentangnya dengan cinta dan kekaguman. Sumber-sumber kuno menuduhnya tidak setia dan tidak setia, melibatkan diri, sebenarnya, dengan Avidius Cassius, tetapi tuduhan-tuduhan tersebut tidak masuk akal. Pada tahun 177, Markus menobatkan putranya yang berusia 16 tahun, Commodus, sebagai kaisar bersama. Bersama-sama mereka melanjutkan perang-perang di Danubia. Markus bertekad untuk beralih dari pertahanan ke serangan dan untuk memperluas ulang batas-batas utara Roma. Tekadnya tampaknya sedang meraih kesuksesan ketika, pada tahun 180, dia meninggal di markas militer, baru saja memiliki waktu untuk menyerahkan Commodus kepada penasihat-penasihat utama rezim. Pilihan Markus terhadap satu-satunya putranya yang selamat sebagai penerusnya selalu dianggap sebagai paradoks tragis. Commodus, berkuasa sebagai kaisar tunggal 180-192, ternyata berubah menjadi buruk. Meskipun dua hal harus diingat, kaisar-kaisar baik dan buruk dalam sumber-sumber kuno sesuai dengan sejauh mana mereka memuaskan kelas pemerintahan senatorial, dan pembatalan cepat Commodus dari kampanye-kampanye di utara mungkin jauh lebih bijaksana daripada ekspansionisme obsesif dan mahal ayahnya. Tetapi mereka yang mengkritik Markus karena memastikan kenaikan tahta Commodus biasanya salah paham bahwa Markus kembali ke dinastisme kasar setelah periode panjang dan sukses dari penerus filosofis oleh orang terbaik yang tersedia. Ini tidak dapat dipertahankan secara historis. Markus tidak punya pilihan dalam masalah ini. Jika dia tidak membuat Commodus menjadi penerusnya, dia akan harus memerintahkan untuk membunuhnya. Markus adalah seorang negarawan, mungkin, tetapi tidak dari kelas yang hebat, juga bukan seorang bijaksana yang sejati. Secara umum, dia adalah sosok yang terlalu dihargai secara historis, yang memimpin dengan cara yang bingung di atas sebuah kekaisaran di bawah lapisan emas yang sudah ada banyak patch yang membusuk. Tetapi kebangsawanan dan dedikasi pribadinya bertahan bahkan di bawah penyelidikan yang paling tanpa ampun. Dia menghitung biaya secara obsesif, tetapi dia tidak mundur dari membayarnya.